Halo teman-teman, di sini kelompok kami akan membahas tentang sistem imun. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian dari sistem imun. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang pembentukan sistem imun atau kekebalan tubuh, baik itu dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Ketiga, kami akan membahas tentang interaksi antibodi dan antigen atau pengikatan antibodi ke antigen yang memungkinkan inaktivasi antigen dan menandai sel atau molekul asing yang agar dapat dicerna oleh fagosit atau komplemen protein. Keempat, kami akan membahas apa itu vaksin dan imunisasi. Imunisasi adalah proses memberikan suatu zat atau vaksin untuk menjadi imun bagi tubuh. Sedangkan vaksin adalah produk biologi yang berasal dari virus, bakteri, atau kombinasi keduanya yang dilemahkan. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem imun. Di sini dengan saya sendiri, Nurpadila Sitorus, akan menjelaskan apa itu sistem imun. Sistem imun adalah sel-sel dan banyaknya struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Selain itu, sistem imun juga kumpulan jaringan, protein, sel, dan organ tubuh tertentu yang dimana mereka bersatu untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Kemudian jenis-jenis imunitas. Imunitas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu imunitas aktif. Imunitas aktif ini terjadi jika seseorang terpapar satu jenis penyakit, kemudian sistem imunitas memproduksi antibodi dan limfosit khusus. Yang kedua yaitu imunitas pasif. Imunitas pasif ini merupakan jenis imunitas yang antibodi, mana antibodi seseorang dipindahkan kepada orang lain. Jadi, ini adalah gambar dari proses pembentukan sistem imun pada tubuh manusia. Mikroorganisme dan zat-zat asing yang menyerang tubuh itu disebut sebagai antigen atau imunitas. Saat antigen terdeteksi, serangkaian respon imun akan terjadi untuk melindungi tubuh dari yang terinfeksi tersebut. Pada proses tersebut, beberapa macam sel bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan respon. Jadi, ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh, maka sistem imun itu akan mengenalinya dan memberikan respon, baik respon secara spesifik maupun respon secara non-spesifik. Mekanisme non-spesifik adalah respon imun terhadap jaringan tubuh yang rusak atau terluka, dan bukan terhadap kerusakan itu sendiri. Mekanisme spesifik mencakup kekebalan tubuh terhadap penyakit ataupun imunitas. Mekanisme non-spesifik mencakup kulit dan membran mukosa, protein, dan antimikroorganisme. Tersebut akan menghancurkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nama saya Cinti Amelia. Baiklah, saya akan menjelaskan
penjelasan tentang antigen dan antibodi. Teman-teman tahu nggak sih arti antigen itu apa? Nah, antigen adalah zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Antibodi yang dihasilkan berupa zat molekul besar seperti protein dan polisakarida. Antigen ini dapat berupa bakteri, virus, protein, serta sel-sel kanker dalam tubuh. Antigen terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama yaitu determinan antigen atau epiton. Epiton merupakan bagian antigen yang dapat membangkitkan respons imunitas. Dengan kata lain, dapat memproduksi pembentukan antibodi. Seperti pada gambar, ini adalah bentuk dari epitop. Epitop ini terletak di permukaan molekulnya, seperti ini. Bagian yang kedua yaitu hepton. Hepton merupakan molekul kecil yang hanya bisa menginduksi produksi antibodi jika bergabung dengan carrier yang bermolekul besar. Hepton ini dapat berupa obat, antibiotik, serta kosmetik. Seperti pada gambar, ini adalah bentuk dari hepton. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang antibodi. Antibodi adalah protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Antibodi memiliki 5 kelas. Yang pertama yaitu IgG. IgG ini berjumlah paling banyak. IgG dapat menembus plasenta dan memberikan imunitas pada bayi. IgG juga pelindung terhadap mikroorganisme dan toksin. Yang kedua yaitu IgA. IgA ini ditemukan pada zat sekresi seperti keringat, ludah, air mata, ASI, dan sekresi usus. IgA ini berfungsi melawan mikroorganisme dalam tubuh. Yang ketiga adalah IgM. IgM adalah antibodi yang pertama kali tiba di lokasi infeksi, menetap di pembuluh darah. IgM juga berfungsi memperbanyak fagositosis. Yang keempat adalah IgD. IgD ini berfungsi untuk memicu respons imunitas dan banyak ditemukan di limfosit B. Yang kelima adalah IgE. IgE banyak ditemukan dalam darah dengan konsentrasi rendah dan kadarnya meningkat ketika bereaksi terhadap alergen. Saya Muhammad Rizky. Di sini saya akan menjelaskan mengenai imunisasi. Imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang kebal terhadap suatu penyakit, atau imunisasi juga sering disebut sebagai penambahan suatu zat ke dalam tubuh yang dimana zat itu akan memberi kekebalan terhadap tubuh. Kita memasuki perbedaan vaksinisasi dan imunisasi. Imunisasi adalah proses memasukkan zat ke dalam tubuh yang dimana zat itu akan menjadi imun dalam tubuh kita. Sedangkan vaksinisasi adalah produk biologi seperti virus atau bakteri ataupun kombinasi keduanya yang dilemahkan, yang dimana dia berfungsi untuk merangsang imun dalam tubuh kita agar terhindar dari berbagai penyakit. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa perbedaan imunisasi dan vaksinisasi adalah jika imunisasi itu adalah yang zatnya itu yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga zat itulah yang menjadi imun bagi tubuh kita. Sedangkan vaksinisasi itu adalah hanya merangsang sistem imun tubuh kita agar kuat menghadapi berbagai penyakit. Manfaat dari imunisasi dan vaksinisasi adalah sama, yang dimana manfaatnya adalah mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan untuk cacat yang disebabkan oleh virus dan bakteri tadi. Contoh penyakit yang sering kita dengar adalah TBC, radang paru-paru, meningitis, polio, difteri, dan banyak lagi penyakit yang lainnya. Jadi, imunisasi dan vaksinisasi ini sangat bermanfaat agar tubuh kita kebal terhadap suatu penyakit itu.
Terima kasih.